Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 22 Agustus 2022, berjudul Oleh Iman Dosa Kita Dibersihkan. Ayat intinya terdapat di dalam Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, oleh iman dosa kita dibersihkan, dikarenakan saya mengakui, engkau mengampuni, agar supaya kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah untuk dapat mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, maksud Paulus oleh iman dosa kita dibersihkan adalah hanya Kristus satu-satunya yang dapat menyelamatkan jiwa manusia berdosa. Makanya kita perlu berdoa, menyelidiki, dan merenungkan pengorbanan Kristus itu. Sebagaimana darah anak domba yang disembelih itu melindungi rumah tangga bangsa Israel, demikian juga darah Kristus akan menyelamatkan jiwa mereka. Tetapi mereka dapat diselamatkan oleh Kristus hanya apabila oleh percaya mereka membuat hidupnya menjadi hidup mereka sendiri. Adalah rahmat dalam upacara-upacara beralamat hanya apabila ditujukannya orang-orang yang berbakti itu kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Allah menghendaki agar mereka dituntun ke arah penyelidikan serta renungan yang disertai doa tentang tugas Kristus. Kedua, maksud Paulus oleh iman dosa kita dibersihkan adalah jangan ada yang menolak roh suci Tuhan bekerja di dalam hati untuk membimbing kita bertobat dan percaya kepada Yesus yang telah membasuh dosa kesalahan kita oleh darahnya. Dosa apapun, jika jiwa bertobat dan percaya, kesalahan itu akan dibasuhkan di dalam darah Kristus. Tetapi barang siapa yang menolak pekerjaan roh suci, berarti menempatkan dirinya sendiri di tempat pertobatan dan iman tidak dapat datang lagi kepadanya. Dengan roh suci, Tuhan bekerja dalam hati. Jika manusia dengan sengaja menolak roh suci dan mengatakan bahwa itu datangnya dari setan, mereka memutuskan saluran yang olehnya Allah dapat berhubungan dengan mereka. Jika akhirnya roh itu ditolak, tidak ada lagi yang dapat diperbuat oleh Allah untuk jiwa yang demikian. Ketiga, maksud Paulus oleh iman dosa kita dibersihkan adalah tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, dan itulah pemulihan yang dilakukan Yesus bagi kita oleh kematiannya di Golgota yang dilambangkan oleh penyembelihan hewan di bait suci di bumi berabad-abad sebelumnya. Rasul Paulus menyatakan sebagai alasan mengapa pemulihan itu harus dilakukan dengan darah, bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pengampunan itu, atau membuangkan dosa, adalah pekerjaan yang harus dicapai. Tetapi bagaimanakah ada dosa sehubungan dengan tempat kudus baik yang di surga maupun yang di dunia? Hal ini bisa diketahui dengan merujuk kepada upacara bayangan di Ka'bah dunia, karena imam-imam yang melakukan upacara di kemah suci duniawi adalah gambaran dan bayangan yang ada di surga. Keempat, maksud Paulus oleh iman dosa kita dibersihkan adalah gambaran pekerjaan pelayanan imam sepanjang tahun dan pelayanan imam besar pada hari Grafirat di bait suci di bumi adalah pekerjaan pelayanan Yesus di bilik yang kudus di Ka'bah surgawi yang sedang berlangsung atau dilakukannya pada hari ini. Pelayanan imam sepanjang tahun di bilik yang suci dari tempat kudus itu di dalam tirai selubung yang membentuk pintu dan memisahkan bilik yang suci dari halaman luar melambangkan pekerjaan pelayanan yang dimulai oleh Kristus pada waktu ia naik ke surga. Itu adalah pekerjaan pelayanan harian imam untuk menyampaikan kehadirat Allah, darah persembahan karena dosa, juga dupa yang naik bersama doa-doa orang Israel. Demikian juga Kristus memohon dengan darahnya di hadapan Bapa atas nama orang-orang berdosa dan menyampaikan juga di hadapannya doa-doa orang percaya yang menyesali dosa-dosanya yang disertai keharuman kebenarannya sendiri. Demikianlah pekerjaan pelayanan di bilik yang kudus di Ka'bah surgawi. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.